Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, marilah pertama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, waktu luang, keimanan, dan yang paling utama adalah kita masih diberikan oleh Allah perlindungan dan ridhonya dari Allah SWT. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui di akhir-akhir bulan Juli ini kita mendapatkan kabar tentang keberadaan saudara-saudara kita seiman dan seakidah di Palestina, tepatnya di Gaza. Masya Allah, mereka saat ini berada dalam kondisi yang luar biasa menderita, yaitu mereka dalam kondisi kelaparan, ya. Ini yang sedang kita hadapi, penderitaan umat Islam. Dan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina adalah sebagaimana sebagian tubuh kita. Kalau mereka sakit, maka kita seluruh umat Islam di dunia ini seharusnya merasakan sakitnya juga. Mereka mengalami kelaparan, maka kita juga mengalami kelaparan juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah hampir 2 tahun kita mengalami cobaan di saudara-saudara di Gaza ini. Maka setelah masa perjuangan para pejuang Islam, para syuhada di Gaza yang hampir menelan lebih dari 59.000 syuhada yang mereka meninggal dunia, dan kita berdoa kepada Allah agar mereka semua mendapatkan predikat husnul khatimah dan menjadi para mujahid-mujahid Allah dan syahid di tangan Allah. Maka saat ini kita saksikan ujian terbaru, yaitu orang-orang laknatullah Yahudi, entitas Yahudi melaksanakan yang namanya boikot. Mereka memblokade saudara-saudara kita di Gaza. Mereka menutup pintu-pintu masuk bantuan-bantuan pangan, ya, baik itu melalui jalur darat maupun jalur udara maupun jalur laut. Sehingga apa yang terjadi? Saudara-saudara kita di Gaza mengalami kelaparan yang luar biasa. Ini adalah bagian dari serial percobaan dan usaha entitas Yahudi laknatullah dalam rangka genosida saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita bisa saksikan hampir lebih dari 120 orang meninggal, dan sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Banyak wanita-wanita hamil yang kemudian mengalami malnutrisi. Banyak sekali saudara-saudara kita yang di Gaza sekarang mengalami yang namanya catastrophic hungry, atau kelaparan yang pada tingkat yang paling severe atau yang paling akut. Bahkan kalau dikatakan ada level 1 sampai 5 oleh United Nations, maka orang-orang Gaza
muslimah di Gaza itu mengalami kelaparan yang akut sampai level 5. Ini Masya Allah merupakan cobaan yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita di Gaza ini tetap dalam lindungan Allah SWT dan segera Allah berikan pertolongan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza itu? Maka kita bisa menganalisis secara geografis di mana sebenarnya letak seharusnya kaum muslimin Gaza itu diberikan pertolongan oleh saudara-saudaranya di perbatasan. Tentu kita kenal dengan saudara-saudara di Arab, ya, di tanah Arab, di Mesir, di Suriah, di Lebanon, di Lebanon, atau juga bangsa-bangsa Arab, ya, di Jaziratul Arab. Maka kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di Mesir, mereka menutup diri mereka, ya. Pemerintahnya tidak mengizinkan adanya pengiriman logistik, ya. Bahkan banyak sekali bahan pangan logistik itu kemudian dirampas, ya, oleh entitas Yahudi dan dihancurkan. Ini merupakan tindakan yang luar biasa dan segera di masyarakat internasional sudah mengutuk ini, ya, Masya Allah, ya. Tetapi sepertinya memang terjadi pengabaian dari pihak entitas Yahudi Israel yang didukung oleh entitas Amerika. Mereka tidak peduli lagi dengan seruan-seruan kemanusiaan yang didengungkan oleh PBB maupun juga negara-negara lainnya. Ini menunjukkan betapa ketidakberdayaan dunia terhadap apa yang dilakukan oleh entitas Yahudi ini di di Palestina, di Gaza. Maka apa sebenarnya harus kita lakukan, ya? Tentu ini merupakan satu perkara yang penting untuk kita ingat, ya. Maka ketika kemudian hal itu terjadi, kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, laisa bi mu'minin man bata sab'an wa jarahu ila jambihi ja'i'un wa huwa ya'lam, ya. Bukanlah disebut seorang yang mukmin orang yang tidur dalam keadaan yang penuh perutnya atau kenyang, sementara tetangganya di sampingnya kelaparan, padahal dia tahu. Umat Islam di Gaza, di Palestina, mereka mengalami kelaparan yang dahsyat, sementara tetangga-tetangga mereka, negeri-negeri muslim yang lain, mereka memiliki makanan yang melimpah, rezeki yang banyak, tetapi mereka tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan pertolongan. Bahkan untuk sekedar memberikan bantuan lewat darat pun mereka tidak mampu. Maka sungguh ini sesuatu yang luar biasa, ya. Rasulullah SAW juga mengingatkan akan murka Allah kepada orang-orang yang berdiam diri, ya, kepada siapa yang tidak mau menolong sesamanya, ya. Maka dikatakan dalam satu hadis, tidaklah seseorang membiarkan atau tidak menolong seorang muslim suatu tempat saat kehormatannya dilecehkan, harga dirinya direndahkan, melainkan Allah akan membiarkan dia, ya, tidak akan menolong dirinya di tempat ia ingin mendapatkan pertolongannya. Tidaklah seseorang menolong seseorang muslim di suatu tempat saat harga dirinya direndahkan dan kehormatan dilecehkan, melainkan Allah akan menolong dia di tempat ia ingin mendapatkan pertolongan. Maka ini merupakan satu seruan yang dahsyat, satu sentilan, satu peringatan dari Nabi agar kita senantiasa menjadikan diri kita seorang muslim yang terus-menerus peka, terus-menerus senantiasa ikut memikirkan keberadaan muslim yang lain. Man asbaha
wa hammahu dunya falaysa minna fi syai'in wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang pagi hari dia bangun hanya memikirkan urusan dia sendiri tentang dunia dan tidak pernah dia memikirkan sesama umat Islam, sesama muslim, maka bagi Allah dia tidak ada artinya apa-apa. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan minimal, ya, tergugurkan kewajiban kita dengan cara apa? Mendoakan orang-orang di Gaza, memberikan bantuan kepada mereka, dan kita senantiasa menyuarakan keberpihakan kita kepada pembelaan kita kepada Palestina. Apa kira-kira solusi umat Islam terhadap hal ini? Tidak ada solusi kecuali kita menginginkan seluruh umat Islam melaksanakan aktivitas jihad fi sabilillah, membela saudaranya, membela tanah airnya, membela ketika mereka mendapatkan serangan. Barang siapa yang mereka diusir, ya, maka Allah SWT memerintahkan surah Al-Baqarah ayat 191, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa ahrijuhum min haitsu ahrajuhum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maka Allah berfirman, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Fitnah atau kekufuran itu lebih besar bahaya daripada pembunuhan. Maka Masya Allah, kelak di hari kiamat, para penguasa muslim yang mereka tidak peduli dengan saudaranya, mereka tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah, tidak akan bisa lepas dari hisabnya Allah. Perkara Gaza, perkara Palestina tidak bisa hanya sekedar diselesaikan dengan menyelesaikan two-state solution, membagi negara itu menjadi dua bagian. Akan tetapi solusinya adalah kaum muslimin berjihad fi sabilillah, membela agamanya, membela saudara-saudara muslim. Dan yang kedua adalah senantiasa kita berdoa agar Allah SWT segera memberi pertolongan dengan ditegakkannya Islam dalam bentuk kekuasaan yang akan membebaskan dunia Islam dari cengkeraman penjajah. Dan itu adalah pertolongan dari Allah dan merupakan solusi yang terbaik bagi umat Islam. Pak, insyaallah kita berdoa kepada Allah agar menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Maka kita senantiasa berdoa agar umat Islam tetap dalam satu kesatuan umat, saling tolong menolong, dan kemudian juga kita berdoa agar Allah segera memberi pertolongan dan memberi perlindungan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.